Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi dengan NIM C22123. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Epidemiologi penyakit tidak menular adalah sesuai dengan namanya penyakit tidak menular, merupakan penyakit yang tidak ditularkan atau ditransmisikan kepada orang lain dengan bentuk kontak apapun. Meskipun tidak menular, penyakit tidak menular dianggap berbahaya dan merupakan ancaman utama bagi kesehatan manusia saat ini. Penyebab penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian secara global. Menurut data WHO menunjukkan bahwa dari 57 juta kematian di dunia pada tahun 2008, sebanyak 36 juta atau hampir 2/3-nya disebabkan oleh penyakit tidak menular ini. Di negara-negara dengan tingkat ekonomi rendah atau menengah, dari seluruh kematian yang terjadi pada orang-orang berusia kurang dari 60 tahun. 29% disebabkan oleh penyakit tidak menular. Sedangkan di negara-negara maju menyebabkan 13% kematian. Pola hidup modern telah mengubah sikap dan perilaku manusia, termasuk pola makan, merokok, konsumsi alkohol, serta obat-obatan sebagai gaya hidup, sehingga penderita penyakit degeneratif atau penyakit karena penurunan fungsi organ tubuh semakin meningkat dan mengancam kehidupan. Beberapa langkah pencegahan penyakit tidak menular yang dapat dilakukan meliputi yaitu yang pertama itu hindari kebiasaan merokok dan meminum alkohol berlebihan, serta menghindari kebiasaan ini dapat mengurangi risiko munculnya penyakit tidak menular. Yang kedua itu yaitu membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Karena mengontrol asupan gula, garam, dan lemak membantu menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga itu rutin melakukan aktivitas fisik, seperti aktivitas fisik yang teratur, membantu menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko penyakit tidak menular. Yang terakhir itu yaitu mengonsumsi buah dan sayur secara rutin. Nutrisi dari buah dan sayur penting untuk kesehatan tubuh. Adapun beberapa penanggulangan penyakit tidak menular yaitu budayakan gaya hidup sehat agar hidup lebih lama dan berkualitas. Yang kedua itu pengendalian penyakit tidak menular difokuskan pada pasien agar patuh minum obat, melakukan pengaturan pola makan, dan aktivitas fisik sesuai anjuran dokter. Dan terus kita melakukan kontrol secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat misalnya. Terus hindaran lainnya itu terpapar dengan zat karsinogenik atau zat yang berbahaya, serta kita melakukan berpikir positif. Ada beberapa contoh kasus yang saya ambil yaitu contohnya adalah penyakit hipertensi. Di seluruh dunia kira-kira 40% orang dewasa usia 25 tahun atau lebih menderita hipertensi, dan jumlah ini berkembang dari tahun 1980 sebanyak 600 juta orang menjadi 1 miliar pada tahun 2008. Menurut hasil survei kesehatan rumah tangga tahun 2001 menunjukkan bahwa 8,3% penduduk Indonesia menderita hipertensi dan meningkat menjadi 27,5% pada tahun 2004. Di Sumatera Barat merupakan provinsi di Indonesia dengan prevalensi hipertensi cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas pada tahun 2007, prevalensi hipertensi di Sumatera Barat pada pria 5,8% dan wanita 8,6% yang diagnosis oleh tenaga kesehatan. Sedangkan pada pengukuran langsung tekanan darah yang didapatkan, prevalensi hipertensi pada pria yaitu 31,3% dan wanita 31,9%. Hipertensi ini didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya yaitu 140 ml air raksa atau tekanan darah diastolik sedikitnya 90 ml air raksa. Perjalanan hipertensi sangat perlahan, bahkan penderita hipertensi mungkin tak menunjukkan gejala selama bertahun-tahun. Bila timbul gejala biasanya bersifat non-spesifik seperti sakit kepala atau pusing. Penyebab hipertensi tidak diketahui pada 95% kasus dan sekitar 5% hipertensi terjadi sekunder akibat proses penyakit lain, seperti penyakit parenkin ginjal atau aldosteronisme primer. Dari beberapa penelitian lainnya juga dilaporkan bahwa penyakit hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan peluang 7 kali lebih besar terkena stroke, 6 kali lebih besar terkena
congenital heart failure, dan 3 kali lebih besar terkena serangan jantung. Hipertensi sering berkembang akibat faktor risiko dari kebiasaan hidup yang tidak sehat, seperti mengonsumsi makanan yang tinggi garam, mengonsumsi buah-buahan yang tidak cukup, penggunaan alkohol, aktivitas fisik yang kurang, serta kurang olahraga dan stres. Kebiasaan tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas dan kondisi kehidupan pada seseorang. Persentase pria untuk menderita hipertensi pada usia sampai 45 tahun lebih tinggi daripada wanita. Namun pada usia lebih dari 45 tahun, persentase hipertensi pada pria dan wanita hampir sama. Pada wanita yang menggunakan kontrasepsi oral, khususnya pada wanita yang menderita obesitas dan wanita yang lebih tua, memiliki risiko 2-3 kali lebih besar risiko menderita hipertensi dibandingkan wanita yang tidak menggunakannya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.